Halo guys, pagi hari ini kita mau ke gereja. ya, karena hari Minggu adalah hari wajibnya kita pergi ke gereja. Kamu apakah sudah membawa Alkitab? Alkitab yang fisik, bukan yang elektronik. Ngapain ribet, Cuk? Kan udah ada HP buat email kita. Kok tetap lebih simpel. Tinggal masuk kantong, pergi. Gitu loh. Tapi menurutku Alkitab yang fisik itu lebih feels-nya lebih kerasa, karena kita bisa membuka halaman-halaman Alkitab ini, merasakan seperti iman kita terbang dari pembacaan yang kita buka di Alkitab. Sama aja sih, bagi aku tuh kayak mau elektronik apa tuh sama aja, tapi lebih kayak ya penghayatan kok aja, tapi gimana bilangnya, susah deh. Pokoknya aku bagiku tuh paling simple pakai elektronik karena masuk jalan gitu loh. Kalau mau persembahan kita nggak perlu nyimpen uang, tinggal transfer aja. Jadi Boleh. simple. Bisa sih, tapi itu semua terserahmu. Tapi aku tetap menggunakan Alkitab fisik. Halo guys, happy Sunday. Kalian udah gereja belum? Kalau belum gereja, gereja ya. Aku hari ini gereja guys. Halo Tripena, Halo Katie. kamu kemana nih? Mau gereja, kamu nggak gereja? Udah, tadi aku ibadah online. Kenapa ibadah online? Karena sebentar aku ada kesibukan acara keluarga, jadi aku memilih ibadah online aja. Tapi kan ibadah online tidak bertemu langsung, mengurangi esensi dari ibadah tersebut. Enggak, menurutku ibadah online itu juga sama kayak ibadah seperti biasa. Ibadah online kan kita kayak tetap ibadah, kita tetap baca firman, dengar khotbah. Tapi kan kayak kurang persiapan gitu, kita bisa tidur-tiduran, tidak fokus dengan ibadahnya. Tapi itu tergantung dari pribadi sendiri sih. Kalau aku sih lebih suka ibadah online. Tapi menurutku ibadah secara langsung lebih efisien sih, lebih menambah esensi dari ibadah itu. Ya karena kan aku juga kan sibuk mau acara keluarga kan, jadi aku memilih ibadah online supaya aku tetap ibadah di hari Minggu gitu. Berarti kamu lebih pro ke ibadah online daripada ibadah langsung. Iya, soalnya itu kan kita nggak perlu lagi ke gereja, kita langsung aja buka HP terus kita dengar khotbah. Tiga. Jadi melihat kasus yang di atas, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan? Ada seorang tokoh yang bernama Ian Barbour. Ia membahas tentang relasi agama dan sains. Nah, ini disingkat dengan KIDI. Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke dalam konflik. Nah, saya akan menceritakan latar belakang dari konflik antara agama dan sains. Nah, konflik ini dilatar belakangi oleh seorang ilmuwan yang bernama Galileo Galilei. Galileo Galilei adalah seorang ilmuwan yang memainkan peran penting dalam ilmu sains dan astronomi. Dia juga aktif pada abad ke-16 sampai dengan juga 17. Ia juga sempat menjadi profesor di sebuah universitas yang ada di Italia. Nah, kalau teman-teman tahu latar belakang terjadinya konflik itu dari mana? Nah, terjadinya konflik antara agama dan sains itu terletak pada pendapat yang dikemukakan oleh Galileo Galilei yang sebelumnya disampaikan juga oleh Copernicus yang mengatakan bahwa matahari adalah pusat dari tata surya. Namun hal itu bertentangan dengan gereja, yang dimana gereja menganggap bahwa bumi itu adalah pusat dari tata surya itu tersebut. Nah, hal ini mengakibatkan Galileo Galilei dipanggil ke Roma untuk diadili. Pada saat itu ia menyampaikan pendapatnya, namun ditolak oleh gereja. Sampai pada akhirnya Galileo Galilei dipenjara dengan sisa umur hidupnya. Nah, kalau kita tahu teman-teman, walaupun dia dipenjara, namun kontribusinya dalam sains begitu besar dan sampai sekarang masih dipakai. Nah, ini adalah
latar belakang konflik yang saya mau ceritakan. Independensi menurut Ian Barbour, di mana agama dan sains berdiri secara terpisah. Sains berbicara tentang fenomena alam yang dijelaskan melalui eksperimen dan teori, sedangkan agama menjelaskan tentang nilai dan makna kehidupan yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh sains. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke salah satu tipologi dari Ian Barbour, yaitu dialog. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan dialog itu? Jadi dialog itu adalah hubungan yang lebih konstruktif antara agama dan sains, berbeda dengan konflik yang menekankan kepada perbedaan. Sebenarnya memang kita bisa melihat bahwa agama dan sains itu adalah berbeda karena sains atau ilmu pengetahuan itu bersifat objektif dan bisa dikaji lebih terus-menerus, dan teori-teorinya divalidasi dengan kriteria yang jelas, tak tergantung kepada subjek individual, bebas nilai, dan tidak dimasuki oleh pengaruh-pengaruh budaya. Itu adalah dari sains atau ilmu pengetahuan, dan agama kita bisa melihat bahwa agama itu merupakan subjektivitas, kepercayaan atau iman yang tumbuh dari budaya-budaya lokal, dan itu disatukan dan disetujui oleh masyarakat sekitar menjadi agama dan sistem. Nah, sebenarnya apa sih pertemuan dari agama dan sains itu sehingga mereka bisa berdialog? Jadi tidak menekankan kepada perbedaan, melainkan bagaimana agama dan sains itu berdiri bersejajaran dalam keberlangsungan manusia. Contohnya kita bisa melihat dari penciptaan teologi pembebasan. Teologi pembebasan ini diciptakan karena ada unsur ketidakadilan dalam pemanfaatkan teknologi yang dilakukan oleh manusia. Makanya agama atau teologi berusaha berdialog dengan teknologi untuk membahas hal yang tidak adil ini. Maka dari itu muncullah teologi pembebasan. Contohnya pembebasan kepada ketidakadilan lingkungan, bisa pembebasan ketidakadilan perempuan karena struktur sosial yang diciptakan karena pengaruh teknologi juga, dan lain sebagainya. Terima kasih. Bagian terakhir dari tipologi menurut Ian Barbour adalah integrasi. Integrasi yang dimaksudkan adalah tindak lanjut dari dialog antar agama dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ketika agama dan ilmu pengetahuan sudah berdialog, harapannya dapat berkolaborasi sehingga dapat mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Logika dan filsafat serta ilmu pengetahuan tentang alam semesta dapat dipakai untuk menyimpulkan bahwasannya Tuhan itu memang benar-benar ada dan dapat menggali sifat-sifat ketuhanannya. Eksistensi Allah dapat disimpulkan dan bukti-bukti rancangan dalam alam yang sedemikian teratur menandakan bahwasannya ada seorang perancang di baliknya. Ilmu pengetahuan dapat menolong agama itu sendiri untuk lebih mengenali hal-hal tersebut. Dari keempat tipologi yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut seorang tokoh yang bernama Ian Barbour yang disingkat dengan KIDI, kelompok kami sepakat bahwa tipologi yang terakhir atau yang keempat yaitu integrasi yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa adanya proses kolaborasi antara agama dan juga teknologi dengan tujuan agar keduanya saling bekerja sama dan memperlengkapi satu dengan yang lainnya untuk menjadi lebih baik lagi. Alkitab itu penuh dengan kode-kode tersembunyi yang kita baru menyadari indahnya cerita itu kalau kita tahu kode itu, kalau kita bongkar atau kalau kita ngulik, menggali. Salah satu contohnya itu adalah kisah yang saya udah tahu sejak saya sekolah minggu, yaitu Tuhan Yesus naik keledai masuk ke Yerusalem di minggu sebelum dia disalibkan. Ada beberapa hal yang kita bisa bahas tentang kisah ini. Yang pertama, Tuhan Yesus lakukan itu untuk menggenapi sebuah nubuatan, yaitu di Zakaria 9 ayat 9. Intinya dikatakan, lihatlah rajamu datang mengendarai seekor keledai. Poin ini aja udah amazing karena Zakaria menuliskan ini ratusan tahun sebelum Kristus. Dan kemudian Tuhan Yesus menggenapinya. Nah, yang ini saya baru tahu, yaitu berbeda dengan kuda, keledai itu agak unik. Di atas punggungnya ada perbedaan warna bulunya yang membentuk satu pola berbentuk salib, the cross. Jadi seakan-akan Tuhan Yesus mau masuk ke Yerusalem, mau naik ke kayu salib, tapi mengendarai bentuk salib.
di atas punggung keledai itu. Bukan saja itu, ada satu ketentuan yang luar biasa di hukum Musa tentang keledai. Saya bacakan di Keluaran 13 ayat 13. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Hukum yang satu ini ada hubungannya dengan hukum tentang the firstborn atau yang sulung. Kita tahu bahwa setiap kurban yang mau dibawa kepada imam di bait suci itu haruslah diambil dari binatang yang halal dan haruslah yang sulung. Tapi bagaimana dengan binatang-binatang yang tidak halal, yang haram? Maka mereka tidak bisa jadi persembahan kan? Tetapi semua yang sulung itu adalah tetap milik Tuhan. Bukan saja itu, ada sesuatu yang menarik sehubungan dengan keledai ini pada saat kita mempelajari hukum Musa. Di sana dikatakan, tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Jadi untuk setiap keledai sulung yang lahir di Israel, hanya ada dua kemungkinan yang orang bisa lakukan. Yang pertama, dia harus dipatahkan lehernya, yaitu dibunuh. Tapi yang kedua, kalau kita mau biarkan dia hidup, maka harus ada pengganti yang menjadi mati. Ini adalah yang dinamakan penebusan. Harus ada domba sulung yang mati sebagai ganti daripada seekor keledai sulung yang kita biarkan hidup. Kalau kita lihat konteks tentang kesulungan ini, kita tahu bahwa yang sulung itu seperti mewakili seluruh keluarga, dan kalau ada penghukuman, biasanya yang dihukum itulah si sulung ini. Sama seperti yang terjadi di tulah ke-10 di Mesir, pada saat Firaun menolak untuk mentaati perintah Tuhan, maka malam hari itu semua yang sulung, baik manusia maupun binatang, mati. Kembali kepada cerita keledai tadi yang Tuhan Yesus naiki memasuki kota Yerusalem. Kenyataan bahwa si keledai itu ada di sana, berarti ada satu fakta yang sudah terjadi, yaitu seekor domba sulung telah dibunuh, dikurbankan untuk dia. Tuhan Yesus pilih dia hari itu untuk dinaiki, tapi sebenarnya kita harus tahu bahwa keledai itu adalah kita. Yang digambarkan dengan binatang najis yang harus dibunuh itu adalah kita. Kita adalah manusia yang diciptakan mulia oleh Tuhan, tapi karena dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah, kita terpisah dari Dia dan layak untuk dihukum. Tapi hari itu Tuhan Yesus datang, memakai kita, masuk ke Yerusalem. Tapi tujuannya adalah untuk menebus kita. Dialah akhirnya yang akan menjadi domba sulung yang dikurbankan demi supaya kita hidup. Hari ini kita bisa hidup karena pengorbanan Dia. Yesus sudah mati ganti kita sehingga kita bisa menerima kehidupan. Jadi kalau kita masukkan diri kita ke dalam cerita itu, kita adalah keledai yang dinaiki oleh Tuhan Yesus. Tapi pada saat semua orang bersorak-sorai, bertepuk tangan, kita harus ingat kemuliaan itu adalah untuk Tuhan Yesus, bukan kita. Kita tidak bisa mengatakan, oh dengarkan itu semua tepuk tangan, semua applause itu seakan-akan untuk kita. Kita dipakai oleh Tuhan. Tidak, itu semua adalah tentang Kristus dan tentang karyanya di atas kayu salib.